Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mengeluarkan zakat untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau pembangunan madrasah? Sebelum kita menjawab itu, kita sebagai umat Islam tentunya kita sudah tahu bahwa orang yang mempunyai harta berlebih, kemudian sudah sampai nisab dan haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Lah kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah boleh zakat itu dikeluarkan untuk pembangunan masjid misalkan, atau pembangunan musola, pesantren, ataupun madrasah? Kalau kita kembali ke kitab-kitab fikih, masjid, kemudian madrasah, pembangunan pesantren, itu sama sekali tidak masuk dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat ataupun bukan mustahik zakat. Di kitab ini ataupun di kitab-kitab yang lain, ini di kitab Rahmatul Ummah, kita sudah tahu bahwa orang ataupun golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Saya bacakan di sini. Wal asnafus tsamaniyah, golongan yang 8 yang berhak menerima zakat itu adalah hum al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amiluna 'alaiha, dan amil zakat, wal mu'allafatu qulubuhum, dan orang yang mu'allaf, wa firriqabi, dan para budak, wal gharimuna, dan orang yang mempunyai banyak hutang, wa fi sabilillahi, dan orang yang berjuang di jalan Allah, wa ibnus sabil, dan ibnu sabil ataupun musafir. Itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dari 8 golongan ini, saya ulangi lagi, masjid, musola, pembangunan pesantren ataupun madrasah itu sama sekali tidak masuk dalam golongan yang 8. Artinya, kalau kita kembali kepada penjelasan ini, zakat yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid dan lain-lain itu hukumnya tidak sah. Kemudian ada yang bertanya lagi, apakah pembangunan masjid, pesantren, musola ataupun madrasah itu tidak bisa dimasukkan dalam fisabilillah? Di halaman berikutnya, di halaman 90 dijelaskan, wa fi sabilillahi al-huzata. Mazhab yang 3, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i bersepakat bahwa yang dimaksud sabilillah itu adalah al-huzah, orang yang berperang di jalan Allah, bukan masjid, pembangunan masjid, musola, madrasah, dan lain sebagainya, bukan. Wa qala Ahmad fi azharir riwayataini. Namun ada pendapat dari salah satu riwayat dari mazhab Hambali dalam qaul azharnya, salah satu qaul azharnya, al-hajju min sabilillah. Haji, orang yang haji itu masuk dalam sabilillah, boleh juga menerima zakat. Lah dari 4 mazhab ini pun tidak ada yang menyebutkan boleh zakat itu disalurkan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Ini pendapat yang kuat ataupun jumhur ulama. Tetapi sebenarnya ada juga pendapat yang lemah, yaitu pendapat Imam Qofal. Ini dijelaskan dalam kitab Murrah Labid karangan Imam Nawawi. Imam Qofal berpendapat bahwa
sabilillah itu amun fil kulli, bahwa sabilillah itu sifatnya setiap kebaikan, jami'u wujuhil khair, kata Imam Kufal, itu masuk dalam sabilillah. Artinya pembangunan masjid, musola, madrasah dan lain sebagainya. Kalau kita mau mengikuti pendapat Imam Kufal ini, ya boleh-boleh saja. Tapi saya ulangi, ini pendapat yang lemah. Bahkan di Muktamar PBNU tahun 1926, pendapat Imam Kufal ini ditolak. Artinya memang zakat yang dikeluarkan untuk pembangunan masjid menurut Muktamar PBNU 1926 itu ditolak. PBNU tetap bersikuku bahwa fisabilillah itu hanya al-wuzah saja. Seperti itu. Ya, kalau mau mengambil pendapat yang lemah, artinya mau mengambil pendapat Imam Kufal, ya silahkan saja. Tapi kalau saya pribadi lebih mengambil pendapat yang kuat dari mazhab yang 4, bahwa sabilillah itu adalah al-wuzah, orang yang berperang di jalan Allah. Ataupun salah satu riwayat dari mazhab Hambali, haji juga dimasukkan dalam sabilillah. Seperti itu penjelasan saya, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.